seperti kata agama kita, belajar itu tidak berhenti di usia tua. Nah, ini salah satunya adalah peningkatan kompetensi guru terkait dengan inovasi pembelajaran berbasis kultur yang terbaru. Kemudian yang kami informasikan pula juga kegiatan ini mohon untuk senantiasa menjadi langkah awal kegiatan berikutnya dalam rangka kerjasama yang baik untuk peningkatan kualifikasi guru yang ada di lingkungan sekolah Muhammadiyah di Jalan Bantenggalan. Dan yang paling akhir kami juga sebelum tutup ada beberapa informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan Muhammadiyah Baru. Alhamdulillah STM Muhammadiyah Baru sekarang sudah ada perkuliahan di pagi hari, 2 kelas yaitu pendidikan agama Islam dan ekonomi syariah. Jadi sekarang ada kelas pagi yang mungkin 26 tahun yang lalu belum ada kegiatan sekolah pagi, sekarang sudah ada kegiatan sekolah pagi. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal perbaikan untuk STM Muhammadiyah Baru. Kemudian juga yang kedua terkait dengan beberapa kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang memang berbasis kewirausahaan dan sebagainya sudah berjalan. Dan yang paling akhir adalah saya informasikan barangkali nanti abah ibu bapak untuk sekedar sarapan dan makan siang STM Muhammadiyah punya koperasi dan kegiatannya adalah kantin Sang Surya atau kantin Cahaya Surya sudah beberapa minggu ini sudah berjalan, mungkin sudah sebulan lagi. Silakan untuk kita saling memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Dan salah satu di antara pengelolanya adalah warga Muhammadiyah Legol, Pak. Dan ini adalah bentuk komitmen kami dalam pengembangan Muhammadiyah di lingkungan Legol khususnya. Mungkin itu saja sebagai informasi. Mudah-mudahan kegiatan LP3M ini yang langsung dikomandoi dan diketuai oleh Bapak Dr. Endaryadi ini bisa berjalan baik hingga sampai pada akhir priorisasi. Dan saya ucapkan terima kasih. Bila bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya sambutan dan saya mohon sekaligus untuk membuka kegiatan ini kepada Ketua Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Legol, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan sebagian tugas kita, yaitu sebagai pertama saya ucapkan kepada panitia penyelenggara pelaksanaan juga kepada tutor dan pemateri. Salam Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saat kami Ketua PCM Legol sudah berkenan hadir acara ini dan saya diutus untuk mewakili Bapak dan Ibu sekalian bahwa setiap perubahan atau setiap kegiatan memang khususnya di lingkungan pendidikan kita ini nampaknya selalu berubah-ubah. Artinya setiap saat, setiap waktu kurikulum itu pasti berubah. Saya pernah mengalami dari kurikulum tahun 78, kurikulum 75, kurikulum 80, kurikulum 94 sampai kurikulum 2000 ini selalu ada perubahan. Nah, dengan demikian tentu saja bahwa Bapak dan Ibu sekalian, para pendidik yang ada di lingkungan Legol ini bukan hal yang baru. Artinya setiap saat kita selalu ada perbaikan-perbaikan. Dan untuk itu kami mengharapkan sekali bahwa dengan adanya pelatihan ini atau inovasi pembelajaran berbasis kurikulum tahun 2014 ini mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita kerjakan, itu tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan persoalan pribadi, tapi juga dituntut untuk menyelesaikan persoalan nasional
itu adalah manusia masa depan yang dituntut hari ini. Yang kedua, kemahiran abad 21 itu adalah komunikasi tingkat tinggi. Nah, penyelesaian untuk terlibat dengan menyelesaikan persoalan global itu tidak bisa dilakukan dengan sendirian, tetapi harus melakukan kerjasama dengan dunia global, gitu ya, internasional. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah komunikasi. Maka anak-anak ke depan bahasa itu menjadi wajib ain. Bagaimana anak-anak masa depan itu diharuskan, diwajibkan menguasai minimal 2 bahasa, gitu ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, yang lain tambahan. Nah, ini adalah agar siswa dalam beberapa sekolah sudah membuka global kelas global, gitu ya, kelas global yang itu setiap pelajar terhubung dengan dunia internasional. Nah, mereka berhubungan dengan dunia internasional untuk memecahkan satu persoalan yang dihadapi kehidupan bersama. Makanya ada yang disebut dengan PBL itu ya, Project Based Learning. Bagaimana setiap siswa berhubung dengan internasional, kelas-kelas internasional, sama-sama memecahkan misalnya satu persoalan tentang air bersih. Di beberapa tempat kita kan sudah mengalami kekeringan dan sebagainya. Nah, komunikasi tingkat tinggi menjadi kemampuan yang mutlak untuk manusia abad ke depan, manusia tahun-tahun ke depan. Mungkin 2080 kita sudah diziarahi oleh anak-anak, oleh cucu, tetapi yang akan menghadapi anak-anak kita di masa depan 2050-2080. Nah, yang ketiga katanya perlu melek teknologi. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Menurut survei Henry Hazard Family Foundation, 6 sampai 18 tahun itu 6 jam rata-rata menggunakan ini tablet, HP, laptop gitu ya. Dan malah ada saudara saya dari mulai bangun subuh sampai maghrib itu game terus itu ya, main tablet itu semacam itu. Nah, tetapi penelitian Michael Weiss itu dia menyebut bahwa penggunaan teknologi kebanyakan itu untuk hiburan, di BBM, main game, dan tidak punya arti bagi penumbuhan intelektualitas. Ini sangat mengkhawatirkan ketika generasi kita disebut generasi digital native, kata para ahli, ya, penduduk asli digital. Ya. Nah, kalau tidak melek huruf, maka dia akan berbahaya. Gitu. Melek huruf yang dimaksud melek teknologi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hendar yang sudah mengundang saya bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu di sini. Ya, saya biasanya berkunjung di sini ke Rumah Sakit Muhammadiyah kalau ada teman yang sakit. Jadi saya hanya sampai rumah sakit ke satu kota saja. Kalau sekarang saya sudah berada di sini dan mudah-mudahan pertemuan kita sehari ini ada manfaatnya, ada yang bisa Bapak dan Ibu bawa pulang. Ada beberapa hal yang mungkin sesuai dengan jadwal saya akan memberikan sedikit saja. Kita akan diskusi ya, kita akan banyak diskusi karena kita pembelajaran orang dewasa ya. Dan kebetulan S3 saya di pengembangan SDM dan peningkatan. Jadi saya berjibaku dengan teman-teman, bukan dengan siswa tapi dengan guru. Sehari-hari saya sebagai penyanyi suara di Perpustakaan Bandung. Jadi yang diklat di sana adalah guru-guru, yang saya ajar adalah guru-guru, walaupun diklat di sana tidak hanya guru yang kami diklat, juga para pegawai di Kementerian Agama. Kementerian untuk para pegawai di Kemdikbud itu yang guru-guru agama saja yang kami panggil di Diklat. Kita akan berbicara tentang mulai awalnya dari inovasi dari tentang pendidikan abad 21 yang itu menjadi latar belakang perubahan kurikulum 2013. Saya yakin di sini boleh saya minta acungan tangan yang sudah ikut bimbingan teknis kurikulum 2013. Boleh acungan tangan? Saya mau
ngitung ini. Ayo mana 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebagian menyelesaikan masalah dan kreatif serta inovatif. Bapak dan Ibu, ini menjadi basis dari rasionalisasi kurikulum 2013. Mungkin yang setelah itu rasionalisasi kurikulum 2013 ini isinya bahwa proses pembelajaran di sekolah nantinya harus terjadi yang seperti ini. Jadi siswa tidak diberi, tapi mencari sendiri. Jadi pengetahuannya tidak diberi. Kalau dulu kan ketika kita kuliah, guru itu transfer of knowledge. Kalau sekarang tidak, guru memberikan stimulus, memberikan stimulus, kemudian siswa merespon. Sehingga langkah-langkahnya juga tidak langsung diterangkan, tidak diterangkan menerangkan, tidak. Tapi siswa diberikan tadi seperti tadi program. Jadi mereka harus memecahkan masalah-masalah. Dan itu tidak boleh keluar atau harus dalam konteks keseharian mereka, baik secara regional tadi, nasional, dan boleh jadi Bu, bapak-bapak anak-anak yang SD SMP sudah mulai bertanya apa itu ISIS, apa itu hal-hal yang mungkin kalau dulu kita tidak mengenal karena mereka pegang HP kan ya. Nah, boleh jadi anaknya itu jauh lebih pintar daripada Oke, dilanjut. Ini abad 21 ya, ini kata satu dunia. Apa namanya kejadian seperti tadi ya, kejadian yang terjadi di belahan dunia mana? Kita akan menyaksikannya sendiri langsung di sini. Betul ya? Sekarang itu yang lagi ramai apa Pak? Oke, mungkin teman-teman Bapak dan Ibu ada nggak di Facebook teman-teman? Ada sekarang yang lagi agak ramai, daerah Jawa Tengah. PR siswa. Lagi ramai sekarang? Iya. PR siswa tentang di matematika ya? Iya. Yang gurunya itu mencoret-coret, akhirnya siswanya protes kan? Bukan siswanya, kakaknya, betul, kakaknya menulis itu. Subhanallah Bu, tadi kumaha eta jadi guru tadi gitu kan. Kalau saya kan juga itu bahkan kami membahas itu dalam sebuah selesaian di kantor. Bagaimana juga berkomunikasi guru menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa. Gitu kan. Kalau merupakan tindak lanjut dari penataran sebelumnya untuk memantapkan tentang kurikulum 2013. Sebenarnya guru itu sudah ada memahami, tapi untuk membuat perangkat pembelajaran masih kurang dan praktek di kelas masih mindset masih belum berubah. Mudah-mudahan dengan pemantapan ini guru semakin mantap dan juga materinya yang pematerinya sangat memuaskan, sangat bagus, juga bisa dicerna oleh suara saya juga untuk peserta keterangan kurikulum. Untuk ke depan mungkin pelatihan pembuatan RPP atau karya ilmiah guru, juga perubahan untuk cara-cara merubah mindset dan paradigma, karena guru tetap dalam kurikulum itu keberhasilan guru dituntut terus menyetiri tentang anak-anak bisa aktif tidak bergantung kepada guru. Mudah-mudahan ke depan ada pelatihan paradigma atau mindset yang terus sehingga kurikulum ini betul-betul diterapkan di sekolah Bantul Hadiah ini. Mungkin itu dananya untuk pembuatan RPP atau pembuatan ilmiah untuk ke depan nanti dikerjakan dengan LP 3M Stahim Muhammadiyah. Mungkin itu ya pesan-pesan. Pak Kiki, kira-kira pesan dari Bapak Pak untuk bagus untuk peningkatan kinerja guru terus dalam menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih maju ke depan dan melahirkan generasi-generasi yang tahan uji dan handal untuk menghadapi era globalisasi. terus kalau ini Pak, barangkali pelatihan apa lagi yang dibutuhkan menurut Bapak gitu, kira-kira Ya bisa diadakan masukan untuk LP3M. Ya istilahnya bisa dimasukkan dengan seminar pelatihan keterampilan Baik. bagi anak-anak untuk menuju masa depannya dan hidup mandiri.
barangkali yang bisa disampaikan. Ya.